Baik, selamat datang kembali dengan saya. Seperti biasa, saya Yulita. Saya akan membahas satu eh, topik, yaitu yang akan saya angkat, yaitu Analytical Exposition Text. Analytical Exposition Text adalah materi bahasa Inggris kelas 11. Kompetensi dasar yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks eksposisi analitis, lisan, tulis, dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua yaitu 4.4 yaitu teks eksposisi analitis. Kemudian yang 4.4.1 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial seperti biasa, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks eksposisi analitis ini. Dan 4.42 yaitu menyusun teks eksposisi analitis tulis terkait isu aktual dan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai konteks. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran dari teks analytical exposition ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial beberapa teks eksposisi seperti biasa, meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi struktur teks, yang tadi fungsi sosial, yang kedua adalah struktur teksnya, yang ketiga yaitu mampu mengidentifikasi unsur kebahasaannya, yang keempat yaitu memahami makna unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi, yaitu penggunaan ungkapan seperti I believe, I think, penggunaan adverbia seperti first, second, third, dan seterusnya. Kemudian penggunaan kata sambung seperti therefore, consequently, based on, the argument, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu mampu menggunakan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi analitis, yaitu penggunaan I believe, I think, kata adverbia first, second, dan seterusnya. Kemudian setelah kegiatan ini berarti nanti Anda akan mampu menangkap makna secara kontekstual, fungsi, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Selanjutnya adalah pengertian Analytical Exposition Text. Analytical Exposition Text atau teks eksposisi analitik adalah suatu bentuk teks argumentasi atau argumentation text karena menunjukkan suatu sikap, opini, pernyataan, atau posisi penulis terhadap topik yang akan dibahas, kemudian didukung oleh berbagai argumen dan ditutup dengan penegasan atau pernyataan ulang tentang opini yang akan dinyatakan di bagian awal. Selanjutnya, fungsi dari analytical exposition text adalah meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa topik yang diangkat itu menarik atau penting untuk dibahas melalui pendapat-pendapat atau argumen-argumen yang akan dipaparkan oleh penulis. Tetapi jenis teks ini tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya, namun hanya berisi pendapat dari penulis. Selanjutnya, tujuan atau fungsi analytical exposition text yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang disajikan adalah topik penting untuk dibahas atau mendapat perhatian dengan cara pemberian argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok topik tersebut. Baik, selanjutnya adalah struktur umum dari analytical exposition text. Yang pertama adalah pengenalan atau yang disebut tesis atau thesis statement. Tesis selalu berada di paragraf pertama yang memperkenalkan tentang topik atau ide pokok yang akan dibahas serta menunjukkan posisi penulis. Struktur yang kedua adalah isi atau argumen.
argumentation, atau pada bagian ini penulis menghadirkan argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok penulis. Biasanya dalam sebuah analytical exposition text terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan akan membuat pembaca semakin percaya bahwa topik yang dibahas oleh penulis adalah topik yang sangat penting atau membutuhkan perhatian. Nah, pada bagian ini dijabarkan bukti lewat deskripsi lengkap, analisis, pembenaran mengenai contoh, membandingkan, membedakan, dan memberikan bukti-bukti lainnya. Yang ketiga adalah penutup atau reiteration atau pengulangan, di mana di reiteration berisi penulisan kembali atau penempatan kembali ide pokok yang terdapat di paragraf pertama, selalu terletak di akhir paragraf. Jadi reiteration ini selalu terletak di akhir paragraf sebagai penutup. Reiteration disebut sebagai kesimpulan dan terkadang berisi rekomendasi atau recommendation. Unsur kebahasaan dari analytical exposition text. Yang pertama menggunakan present simple tense atau simple present tense. Contoh kalimat yaitu Bruno is a quiet boy. Bruno is a quiet boy itu adalah contoh present simple, bukan Bruno was a quiet boy. Yang kedua menggunakan relational process atau bisa juga disebut dengan istilah linking verbs yang menghubungkan subjek pelengkap. Be yang digunakan atau to be yang digunakan yaitu is, am, are, was, were. Kemudian di situ ada feel, keep, indicate, become, wait, report, to, seem, remain, stay, reflect, appear, turn, cause, portray, sound, grow, measure, function, etc. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan internal conjunction atau kata penghubung conjunction yang menggunakan ide 2 klausa. Internal conjunction terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama yaitu additive atau kata penghubung menambahkan and, contohnya and, beside, in addition, furthermore. Contoh, in addition to his apartment is Manhattan, he has a villa in Italy and castle in Scotland. She always arrives on time. Furthermore, her work is always excellent. Yang kedua adalah komparatif. Komparatif yaitu kata penghubung membandingkan, compare. Seperti contoh, but, vice versa, meanwhile, on the other hand, and then. Contoh kalimatnya yaitu the computer should be working again soon. Meanwhile, could everyone get on with some paperwork or something? My father likes classical music. I, on the other hand, like all kinds. Yang ketiga yaitu temporal time, first, second, then next. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan causal conjunction, kata penghubung conjunction, yang menunjukkan penyebab suatu peristiwa. Contoh, although, as a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason, in case, in order, in this way, otherwise, since, so as to, so that, therefore, though, thus, to that, and unless, until, yet. Contoh kalimatnya, although it rained a lot
we enjoyed our holiday. Yang kedua adalah I can't let you unless you give the password. Berikut adalah contoh analytical exposition text yang berjudul The Importance of Having Breakfast atau pentingnya sarapan. Di mana dalam analytical exposition terdiri dari 3 struktur kebahasaan, 3 yaitu generic structure, 3 yaitu tesis, kemudian argumen, kemudian reiteration. Di mana di sini adalah tesis statement itu selalu berada di awal paragraf. Contoh kalimat tesis statement di judul ini yaitu in a busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are 2 reasons why it is important. Kemudian setelah tesis statement didukung oleh argumen-argumen. Biasanya argumen ini atau alasan ini terdiri dari 2. Argumen ini terdiri dari 2 atau lebih. Di teks ini argumennya yaitu having breakfast help us feel more focused for the coming day. When we study at school and didn't have breakfast before, we will more likely to not focus during the lesson. There's nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minutes until lunchtime. Having breakfast in the morning not only full us until lunchtime, but actually give us brain to essential energy to function and focus better on tasks. So when we concentrate more, ini adalah alasan pertama, argumen pertama. Setelah itu didukung oleh argumen yang kedua. Argumen yang kedua adalah having breakfast will also control our appetite. If we don't eat breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning, which could pile up the unhealthy calories. Stay away from overly refined snack with added sugar. So if you do feel like snacking, have some slice of fruit. Nah, yang terakhir adalah reiteration atau penegasan kembali atau kesimpulan, terkenal dengan kesimpulan. Biasanya reiteration ini berada di akhir paragraf. Contoh kalimat reiteration yaitu the 2 reasons above, jadi 2 alasan di atas, to help us feel more focused and to control appetite are only some of many reasons of theirs on why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. Jadi ini adalah alasan yang dikemukakan oleh penulis. Jadi ditegaskan kembali dalam reiteration. Baik, berikut adalah beberapa contoh teks atau beberapa soal yang terdiri dari 10 soal yang bisa Anda kerjakan. Teks ini teks yang berisi tentang analytical exposition text. Baik, ini adalah slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua.